Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk dimasuki. Kekudusan-Mu biasa mengatasi segala bumi, sehingga Mu layak untuk menerima. Diterima, diangkat sebagai anak-anak Allah. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau senantiasa beracara di dalam kehidupan kami. Di dalam kami melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan dan rintangan, terlebih sampai akhir-akhir ini. Pemeliharaanmu yang sempurna biarlah itu menjadi bagian dan milik kami senantiasa. Hidup kami bergantung kepadamu Tuhan. Hidup kami mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Dan tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir. Karena Engkau yang berjanji memelihara kami, membawa kami ke padang rumput yang hijau dan ke ada air yang tenang. Gadamu, tongkatmu, itu yang membuat kami sejahtera. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu bagi kami semua, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan dan menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau mengurapi kami semua dengan urapan surgawi, sehingga kami boleh mengerti maksud Allah dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Kami boleh melakukan firman-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau terpisah daripada-Mu. Kami mau tetap melekat kepada-Mu Tuhan, dan menghidupi kebenaran Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam. Kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Dan tidak kami izinkan kuasa-kuasa di luar Kristus untuk meracuni kami. Kami usir dari pikiran dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bersabdalah, kami sudah siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, puji Tuhan. Haleluya. Slide-nya Sadrak ya. Kita langsung. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di dalam tema yang baru. Ini adalah minggu kedua atau ketiga ya. Ketiga mestinya. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin membawakan kepada saudara tentang kebenaran. Karena ayatnya di dalam Yohanes itu adalah Yesuslah kebenaran. Kenapa kok saya katakan kebenaran aku first Allah? Jangan khawatir, ini aku, ini saya ya. Saya tidak berusaha menyindir saudara, aku itu saya. Karena ada perbedaan antara kebenaran Allah dan kebenaran kita manusia. Ada satu perbedaan dan pengertiannya juga berbeda. Kalau saya lihat ya, God's truth versus my righteousness. Ada pelafalan yang berbeda di dalam bahasa Yunani. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kebenaran Allah dan kebenaran saya. Kita akan lihat ya, karena ada satu perbedaan. Next. Perbedaan yang sangat mencolok. Kita ini selalu ingin dianggap benar. Kita pengen dianggap selalu dibenarkan. Bahkan kalau perlu saya bisa memaksakan kebenaran saya untuk semua orang mengakui bahwa saya ini yang benar. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kebenaran saya itu bukan satu kebenaran yang mutlak. Kebenaran saya masih ada orang lain yang bisa menjadi lebih benar. Tetapi seringkali kita membenarkan diri sendiri di dalam segala situasi atau apapun juga. Apalagi kalau di dalam lingkungan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita itu lebih rendah, lebih lemah dari kita. Maka kita lebih mempunyai power untuk membenarkan diri dan memaksakan kebenaran yang kita miliki kepada orang lain. Dan oleh karena itu kita buat perbedaan. Yang pertama saya ingin memberikan perbedaannya. Kemudian yang kedua kita akan membahas. Yang jelas kebenaran diri kita sendiri. Ada beberapa tipe yang saya sudah catat di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong kebenaran Allah yang disebut sebagai bahasa Alkitab itulah aletheia atau truth. Itu adalah kebenaran yang pada hakikatnya atau esensinya atau sumber kebenarannya itu tidak bisa dibantah sebagai kebenaran yang sejati. Sedangkan kebenaran kita itu di dalam bahasa Alkitab disebut dikaisone, artinya righteousness, benar, selalu dipakai dalam konteks relasi manusia dengan Allah. Artinya manusia yang dinyatakan benar di hadapan Allah, bukan di hadapan kita.
Ada ayatnya banyak, tetapi yang saya bahas cuma 2 ayat untuk masalah truth maupun righteousness. Kebenaran aletheia maupun kebenaran diakoni. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konteks relasi hubungan dengan Allah, berarti kita tidak bisa benar sendiri. Oleh karena itu kalau kita sering membenarkan diri sendiri dan merasa diri benar, ya kita sama-sama bertobat. Kita akan lihat nanti. Yang pertama adalah righteousness. Tadi sudah dikatakan mengenai kebenaran ini adalah keadaan yang diperkenan Tuhan. Keadaan yang diperkenan Tuhan itu meliputi apa? Meliputi doktrin, meliputi dogma. Yang mana manusia dapat mencapai suatu keadaan yang dapat disetujui Tuhan. Oleh karena itu manusia mempunyai filsafat agama. Agama adalah cari cara untuk bisa memperoleh perkenanan Tuhan dengan cara manusia. Ada banyak agama dan ada banyak cara. Itu yang dilakukan supaya dianggap benar oleh Allah. Melakukan perbuatan baik. Ya, memberikan sesuatu kepada sesama. Itu adalah sesuatu upaya-upaya yang dianggap oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah integritas, kebajikan, kemurnian, kebenaran. Dan semua itu kita berpikir supaya kita diperkenan. Next. Ya. Di dalam hal ini kita bisa melihat seberapa banyak kebenaran yang kita manusia. Karena dalam Matius 2, 5 ayat 20 dalam versi King James ya. Ini yang ada namanya righteousness-nya. Dikatakan kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan, for I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribe on Pharisees. Dikatakan righteousness adalah kebenaran diri sendiri. Dikatakan di dalam terjemahan baru sebagai hidup keagamaan. Sebagai upaya yang dicapai manusia. Itu bagus, tetapi pada kenyataan seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia merasa diri sendirinya benar. Manusia membenarkan dirinya sendiri. Manusia minta orang lain mengakui bahwa dia benar. Ya, ada satu adium kalau hukum nomor 1, bos adalah benar, hukum 2 kalau bos salah kembali ke nomor 1 itu sudah hukum umum ya. Ya ketika kita bisa memaksakan kebenaran kita kepada orang lain karena kekuasaan yang kita miliki, karena posisi yang kita miliki, karena kekayaan yang kita miliki, sehingga kita bisa memaksakan kepada orang lain bahwa saya ini yang paling benar. Itulah yang terjadi sehingga kebenaran itu bersifat subjektif. Kebenaran itu sendiri-sendiri. Karena ada satu orang yang merasa dirinya benar, orang lain juga merasa dirinya benar. Satu orang bisa memaksakan kebenarannya, orang lain juga bisa memaksakan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Itulah yang terjadi sehingga kalau kita mengatakan seperti ini kebenaran yang subjektif, itu tidak bisa dinyatakan sebagai kebenaran. Kebenaran yang subjektif tidak bisa dinyatakan sebagai kebenaran. Roma menulis next. Di dalam Roma 3:9-10, jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kenapa ada 3 dasar? Next. Yang pertama adalah karena manusia itu tidak bisa salah dan pernah salah. Gak mungkin manusia gak salah. Semua orang pernah berbuat salah. Permasalahannya adalah diakui atau tidak. Tetapi manusia tidak ada mutlak, semua salah. Roma tadi menyebutkan tidak ada benar satupun. Karena setiap orang manusia bisa salah dan pernah salah. Manusia sifatnya relatif berubah-ubah, tidak ada menjadi penentu kebenaran. Sehingga kebenarannya tidak mutlak, tidak bisa memutlakkan sendiri. Yang ada hanyalah pemaksaan diri sendiri. Manusia terbatas mau baik rasio maupun keberadaannya. Tidak ada di dalam ruang dan waktu, dia berada dalam ruang dan waktu dan terbatas. Tidak sampai kepada kekekalan. Nanti kita lihat bagaimana kalau kebenaran itu kebenaran yang ilahi.
Kebenaran yang absolut, yang saya katakan aletheia atau truth tadi. Saya ingin menyebutkan bahwa righteousness itu setiap kebenaran manusia, kebenaran saya itu tidak mutlak. Kebenaran saya tidak mutlak. Dan cenderung untuk membenarkan diri sendiri. Ini yang akan kita bahas. Saya melihat beberapa contoh di Alkitab yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh di dalam Alkitab yang seringkali kita kerjakan walaupun kita merasa tidak pernah melakukannya. Yang umum seperti tadi katakan, kalau kebenaranmu tidak lebih dari keagamaan, kebenaran dari orang-orang Farisi, maka engkau tidak masuk kerajaan surga. Tadi ayatnya sudah kita singgung, tetapi saya ingin membuat sekali lagi ya, next. Yang pertama tipe yang saya ingin adalah tipe Farisi. Karena itu tadi ayat yang kita bahas. Kalau kebenaran kita tidak lebih daripada orang Farisi, maka kita tidak masuk dari kerajaan surga. Dikatakan orang Farisi kenapa? Matius 23:28, demikian jugalah kamu di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itu bahasa Inggrisnya tetap righteousness. Kita selalu kelihatan benar. Kita selalu kelihatan suci. Kita selalu memakai topeng. Saya memakai topeng suci, kudus. Saya memakai topeng kebaikan. Saya memakai topeng kemeramah-tamahan di depan banyak orang. Saya memakai topeng-topeng yang lain. Kenapa kok jadi seperti ini? Itulah yang terjadi dalam manusia. Terutama dalam perkumpulan dengan sesama anak-anak Tuhan. Haleluya. Suci banget. Bahkan latah pun dia bilang haleluya. Ada banyak topeng yang kita kenakan di dalam satu komunitas, dimanapun kita berada. Kita memakai topeng sukacita, padahal hati kita pedih. Kita memakai topeng yang lain. Kenapa dikatakan topeng di sini? Dalam Yunani dulu ya, ada teater, orang-orang muda teater, mereka memakai topeng untuk memerankan. Kalau dia memerankan suatu sukacita, dia memakai topeng tersenyum. Kalau dia memerankan marah dengan topeng yang warna merah atau cemberut. Hal-hal itu yang dilakukan dan pada orang-orang teater pada waktu itu disebut sebagai hipokrit. Hipokrit atau hipokritis. Sehingga di dalam bahasa Alkitab juga memakai hipokrit. Ya. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Hipokrit diartikan sebagai kemunafikan. Hipokrit diartikan sebagai kemunafikan, yaitu memakai topeng. Siapakah di antara kita yang tidak pernah munafik? Orang yang berdiri di sini. Salah satunya. Kita semua pernah melakukan hal itu, bahkan mungkin masih kita melakukan memakai topeng-topeng itu dalam kehidupan kita. Ada topeng kekudusan, kesabaran, belas kasihan, keramah tamahan. Mari kita tanggalkan topeng itu, kebenaran diri kita, dan kita ganti dengan kebenaran Allah. Kita seringkali memakai topeng untuk menyembunyikan dosa kita. Kita seringkali memakai topeng untuk menyembunyikan pelanggaran kita. Itu yang sekarang ini kita lakukan. Seolah-olah dianggap benar, tetapi salah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengecam mereka. Tuhan langsung tahu kondisi situasi keagamaan orang-orang Farisi. Coba kita lihat, Mas. Karena apa? Yang diajarkan tidak dilakukannya. Kita lihat dalam Matius itu ya, 23 ayat 3 seterusnya nanti dibaca sendiri. Karena apa yang dilakukan hanyalah untuk dilihat orang. Saya melakukan kebaikan supaya dilihat orang. Saya melakukan peribadatan, memimpin gereja dan lakukan apa saja. Supaya dilihat orang, supaya dihormati, supaya ditinggikan. Dan fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya adalah pada diri sendiri. Sehingga terlihat bersih di luar, namun busuk di dalam. Inilah model kebenaran dari orang-orang Farisi.
dan kita ada di dalamnya, setuju atau tidak. Mari kita berjalan dengan kebenaran firman Allah. Kita tidak perlu terlihat sok rohani pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu pada saat kita dipimpin oleh Allah, kita akan bertumbuh ke arah Tuhan yang ada adalah Kristus sendiri. Jadi kita tidak perlu juga terlihat sok rohani. Latahnya haleluya, puji Tuhan. Mari kita tanggalkan topeng-topeng itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar dapat dipimpin oleh Allah. Kebenaran, nanti kita akan lihat kebenaran apa yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah tipe orang muda yang kaya. Kita tahu kisah ini adalah seorang pemuda yang kaya. Di dalam Injil Lukas dikatakan dia seorang pemimpin. Dia ingin berdiskusi teologis dengan Yesus. Dan orang ini mempunyai hikmat yang luar biasa. Dikatakan bagaimana caranya dia memperoleh hidup yang kekal. Dia bertanya guru yang baik. Satu penghormatan kepada Yesus. Tapi Yesus pun jawab tidak ada yang baik di dalam dunia ini kecuali Allah sendiri. Dan dikatakan oleh pemuda ini bagaimana cara memperoleh hidup yang baik. Dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Apalagi katakan kita nggak bacakan ayatnya ya Bapak Ibu Saudara supaya cepat. Tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati arah ibu orang tua, mengasihi sesama, dan dijawab oleh orang muda ini, semuanya itu sudah aku lakukan sejak kecil. Luar biasa. Adakah kita semua yang melakukan itu? Mungkin ada. Sudah berbuat baik, melakukan kebenaran itu sejak kecil. Sudah sejak lama aku melakukan, saya tidak pernah mencuri, seperti doa orang Farisi. Saya tidak pernah bersaksi dusta, saya tidak pernah menyakiti sesama, saya mengasihi sesama. Semuanya sudah saya lakukan. Namun kita lihat, benarkah manusia bisa melakukan secara sempurna? Apakah sudah dilakukan oleh manusia bisa mencapai apa yang menjadi standar Allah? Tuhan Yesus tidak banyak berbicara. Hanya satu kata, hanya satu contoh, yaitu mengenai harta. Kalau begitu jualah hartamu, ikutlah aku. Dan orang muda yang kaya ini menjadi kecewa karena hartanya banyak. Kisah ini kita bisa melihat. Ya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Balik kanan dengan kecewa. Orang muda ini mengerjakan semuanya benar. Tidak ada yang menyanggah. Ini contoh yang baik di hadapan Allah. Dan seringkali kita juga demikian. Seringkali kita merasa telah mengerjakan semua yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menjadi WL. Aku sudah menjadi pengkhotbah. Aku sudah melayani di Kekal. Aku sudah berdoa. Aku sudah kunjungi orang. Semua yang baik sudah aku lakukan. Apalagi aku sudah menyumbang orang. Merasa diri benar. Padahal di balik itu ada kecemaran. Merasa diri sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Padahal itu jauh dari standarnya Tuhan. Jauh dari standar kesuciannya Tuhan. Merasa sudah berbuat baik sedikit. Untuk orang lain. Dan membuatnya dia tertipu. Merasa aman. Bahwa ia telah melakukan apa yang Allah mau di dalam kehidupannya. Yang sebenarnya hanya sebagian kecil. Dia masih melakukan berdosa. Masih merasa suci. Dia memberontak. Oleh karena itu pada saat dia jualah seluruh harta untuk mengikut Tuhan, dia gagal di sini. Harta menjadi penghalang di dalam kehidupannya untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak mau kita cinta harta lebih daripada cinta Tuhan. Tuhan tidak mau kita mencintai Tuhan kurang dia, mencintai sesuatu di dalam dunia ini melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kalau itu dilakukan, maka seperti pemuda ini dikatakan tidak layak.
tidak layak. Ini adalah kebenaran kita yang seringkali kita merasakan seolah-olah sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Padahal tidak. Hanya sebagian kecil. Jauh dari standarnya Tuhan. Yang ketiga adalah standar menurut kebenaran menurut Ananias Safira. Kita tahu kisah ini. Saya tidak membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan seterusnya. Ada jemaat yang mereka habis khotbah Petrus, banyak yang bertobat, mereka hidup sehati, sepikir, menjual harta kepunyaannya, dan apa yang dibutuhkan oleh orang dipenuhi. Satu komunitas yang luar biasa, yang saling menopang, mendukung, di dalam finansial maupun permasalahan-permasalahan sosial. Disupport semuanya. Orang menjual hartanya. Tetapi kita bisa melihat Ananias dan Safira ini. Dua-duanya suami istri sepakat menahan hasil penjualan tanah yang akan diberikan kepada Petrus, yang dikatakan seolah-olah itu adalah harta keseluruhan. Ananias dan Safira full or lie, penuh dan diserahkan atau kebohongan, dikatakan sih seperti itu. Ini kenapa kok bisa Ananias dan Safira ini menjadi salah? Karena di dalam benak Ananias dan Safira itu mempunyai konsep yang salah tentang persembahan. Dan seringkali kita juga mengatakan demikian. Kita juga seringkali memiliki konsep yang salah dengan persembahan. Persembahan bukan sumbangan. Ada banyak orang mengatakan, aku sudah sumbang gereja. Aku sudah beri uang kepada gereja. Aku sudah sumbang pembangunan gereja. Persembahan bukan sumbangan. Dan konsep yang salah ini mendarah daging dalam kehidupan kita. Saya tidak perlu datang kepada gereja karena apa? Uang saya sudah datang ke gereja. Saya tidak perlu hamba Tuhan datang kepada saya. Maaf, balik. Saya tidak perlu datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu cukup datang kepada saya panggil datang. Ada satu konsep persembahan yang salah. Karena dia mengatakan persembahan itu sebagai sumbangan. Kalau sumbang gereja, sumbang rumah ibadat, selesai masuk surga. Dan itu adalah kebenaran-kebenaran kita yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep yang salah tentang kebenaran. Oh, aku kan gak perlu datang ke gereja, Pak. Sekali lagi kan ini sudah masih online sistem. Orang kan nggak perlu, sudah nyaman. Kalau ibadah tidak perlu mandi, tidak perlu pakai baju bagus. Hanya pakai kepakaian seadanya. Bahkan tidak gosok gigi pun nggak masalah, pokoknya ikut ibadah. Uang saya toh sudah berangkat ke gereja. Apakah benar seperti ini? Konsep persembahan yang salah menjadi sumbangan. Kelihatannya kita seperti sosial. Orang yang mengatakan sumbangan, kalau kita ngomongin sumbangan, selama ini ke yayasan sosial, apa yang diberikan? Apakah kita membeli sesuatu yang bagus kemudian kita sumbang? Kebanyakan adalah barang-barang bekas. Kebanyakan adalah barang-barang usang yang tidak bisa dipakai. Itu yang disumbangkan. Kebanyakan dari kita yang sudah sumbangkan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kelihatannya ramah tamah. Dan pada saat kita sumbang sekalipun tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ya kan? Seringkali itu. Bahkan kita nyumbang sedikit, minta orang membuat video untuk itu. Baik. Itu yang terjadi. Yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Untuk melihat kebenaran ini. Di dalam kehidupan kekristenan juga kebenaran seringkali kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Next, saya sudah ditemerin. Saya akan lewati. Sebenarnya ini juga cukup penting. Saya akan lewati ini. Terus ya, kita akan lihat kepada kebenaran Allah. Truth. Yang dikatakan sebagai kebenaran yang sejati. Kebenaran yang hakiki. Aletheia. Yang tidak bisa disanggah oleh apapun. Karena kebenaran itulah benar dalam kebenarannya. Dan benar berkaitan dengan Tuhan dan kewajiban manusia. Tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran ini.
Kebenaran Allah tidak bisa dibuktikan secara luar. Tidak ada oknum, tidak ada hal yang bisa lebih tinggi untuk membuktikan kebenaran ini. Enggak ada yang bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan adalah secara internal. Allah hanya bisa membuktikan dirinya bahwa dia benar. Manusia hanya mengetahui syarat-syaratnya. Apa saja yang dikerjakan di dalam kebenaran truth ini. Apa saja yang harus syaratnya next. Ya. Ini contohnya, naik dulu ke atas, satu lagi. Bukan. Terus. Satu lagi. Nah. Kebenaran tidak boleh terkunci oleh ruang dan waktu. Kebenaran kekal, sejati, tidak berubah. Dia berada di atas segala jam dan negatif, tidak sampai kepada kekekalan. Ya. Dan saya lihat contohnya tadi ya. Truth yang kembali ke truth. Mundur. Ya. Ayatnya dikatakan begini ya. Ini ada ayat mas kita. Jesus said unto him, I am the way, the truth. Saya jalan dan kebenaran. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kebenaran yang Allah mau dalam kehidupan kita. Righteousness sama truth itu ada hubungannya. Righteousness merupakan wujud truth dalam praktek kita sehari-hari. Ada kaitan yang tidak terpisahkan. Bagian kita apa? Ya, saya kasih waktu. Minta waktu sebentar. Bagian kita apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau tadi saya katakan kebenaran saya, ayo kita mencoba untuk melakukan, menyamakan dengan kebenaran Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Kenapa? Setiap orang yang sudah ditebus, next, oleh darah Kristus, lagi, adalah satu ciptaan baru. Dan kita bertumbuh di dalam kebenaran kita, untuk menuju kepada kebenaran Allah. Grow up in all things into Him. Yang Yesus adalah kepala. Kita harus bertumbuh dari kebenaran kita untuk mencapai kebenaran Allah. Bagaimana caranya? Pada saat kita menerima Yesus, ada ayatnya, next. Adalah mikul salib ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, orang seringkali salah di dalam pengertian. Orang mengatakan pikul salib adalah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Sehingga dengan pengertian ini, orang meningkatkan apa yang harus dibayar. Mengintensifkan datang ke gereja. Kalau gereja buka seminggu 6 kali, dia akan datang seminggu 6 kali. Kalau gereja mengadakan setiap doa, dia akan selalu datang meningkatkan jam-jam doa. Kalau gereja mengatakan harus berbuat baik, dia akan lakukan berbuat baik. Kalau kebenaran ini menjadi standar kita, bukan standarnya Allah. Apa bedanya dengan agama-agama lain di dalam dunia ini? Ada agama yang begitu kencang dengan pola liturgi sembahyang, tidak boleh lewat. Ada agama yang menekankan bagaimana ya harus berbuat baik, bahkan kepada hewan sekalipun. Apakah kita bisa melampaui mereka? Apakah kita bisa menjadikan standar hidup keagamaan mereka? Kalau kekristenan kita sebagai standar seperti itu, maka itu bukan standar kebenaran Allah. Yang saya maksudkan bahwa kebenaran kita itu harus bergeser dari kebenaran pribadi kepada kebenaran Allah. Pikul salib, sangkal diri, yang Yesus maksudkan bukan bayar harga, tetapi meninggalkan semua pembenaran diri kita yang merasa bahwa kita bisa melakukan semua tanpa Tuhan, termasuk merasa bisa selamat tanpa Tuhan. Tadi dikatakan righteousness, hidup keagamaan, mencoba mencapai semuanya dengan filsafat agama. Berbuat baik supaya masuk surga, beribadah supaya masuk surga. Bisakah manusia? Oleh karena itu, semua yang diraih manusia dengan pembenaran diri sendiri harus ditanggalkan, harus dilepaskan, menanggalkan semua pembenaran diri kita, dan kita minta dibentuk oleh Allah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, sehingga kita berjalan sampai kepada bertumbuh kepada kebenaran Allah. Kita bertumbuh di dalam kebenaran, dari kebenaran diri sendiri kepada kebenaran Kristus. Habis ya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir sambil
tim worship leader mempersiapkan sebuah lagu. Kalau kita merasa dibenarkan dan merasa benar sendiri dengan mematuhi semua hukum Taurat, mematuhi agama, mematuhi semua yang ditentukan oleh agama adalah kebenaran, agama adalah righteousness, adalah cara untuk mencapai kebenaran Allah, dan itu tidak mungkin tercapai. Itu sama juga kita melakukan di dalam hukum Taurat. Dikatakan begini, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita masih berpegang dalam hukum Taurat, dikatakan kamu lepas dari Kristus, silahkan mau cari pembenaran diri untuk masuk surga sendiri. Karena dikatakan di dalam ayat masih, Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Jadi kalau di luar Kristus kita melakukan pembenaran diri sendiri, kita melakukan pembenaran sesuai hukum Taurat, kita hidup di luar Kristus. Tinggal kita pilih, pikul salib, sangkal diri, melepaskan kebenaran diri kita sendiri, melepaskan pembenaran diri kita sendiri, melepaskan semua yang benar. Kita orang berdosa yang tidak bisa mencapai standar kesucian Tuhan, yang tidak bisa mencapai standar yang ditetapkan Tuhan. Kalau kita mengharapkan kekuatan kita dan merasa keselamatan itu bisa dilakukan dengan berbuat baik, dengan melakukan pola-pola sembahyang, kita semua akan masuk neraka, karena tidak ada jalan kecuali di dalam Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kalau ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bahas tadi, ada dua kebenaran, righteousness dan truth. Kebenaran Diakosuni dan kebenaran Aletheia. Kebenaran kita adalah kebenaran yang tidak, kebenaran yang bisa dibantahkan. Kalau kita mau benar di hadapan Allah, mengikuti jalan kebenaran, karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita memikul salib dan sangkal diri, yaitu melepaskan semua kebenaran-kebenaran diri kita sendiri, melepaskan pembenaran kepada diri sendiri, melepaskan kalau kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain untuk
dipaksakan kepada orang lain untuk mengakui kebenaran kita. Ini yang seringkali terjadi. Pembenaran seperti orang Farisi yang mengatakan saya adalah pemimpin agama, saya adalah gembala sel. Pembenaran seperti Ananias, Safira, orang kaya, bahkan Yudas Iskariot sekalipun yang cinta Tuhan dan cinta uang, tidak bisa dilaksanakan. Dan kalau kita masih memegang pada kebenaran diri sendiri, memegang kepada kebenaran Taurat, maka dikatakan dalam Galatia tadi, kita di luar Kristus dan kita hidup di luar kasih karunia Kristus. Artinya kalau kita di luar kasih karunia, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tidak ada seorang pun, Roma mengatakan, ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar. Dan kita bisa dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti kebenaran Tuhan. Kita mau bertumbuh, bertolak dari kebenaran diri kita pribadi menuju kebenaran Allah. Dikatakan grow up and holding into Him. Bertumbuh dari pembenaran diri kita untuk menempatkan kebenaran Allah di atas segalanya. Mari kita lakukan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Saya juga masih bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Kita akan bersama-sama untuk melakukan hal ini. Haleluya. Kalau ku hidup, ya negara maya siara negara maya, ya negara mara maya siara maya, ya negara mara ya namanya siara mara. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sebagai kebenaran firman Tuhan, kami pun rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Dan biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa boleh bertumbuh, berjalan bersama di dalam kebenaran Tuhan. Engkau yang menuntun langkah hidup kami, dan sama seperti Daud, kami tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah Engkau tuntun setiap jalan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman menjadi rema bagi kami semuanya. Tanamkan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengingat dalam hidup kami senantiasa mengingat akan kebenaran Tuhan, melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan semuanya apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Allah yang bekerja lebih jauh dengan kebenaran Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.